Pemrograman ulang. Selama ribuan tahun, masyarakat telah mengalami pencucian otak massal yang dilakukan oleh segelintir orang dengan tujuan kekuasaan. Sejak tahun 2020, kita sudah merasakan adanya keganjilan demi keganjilan, di mana aturan pemerintah lokal hingga dunia terkesan tidak konsisten. Hal ini bukanlah sebuah kebetulan, namun kejadian yang terorganisir. Kita akhirnya dapat melihat error pada pemrograman yang selama ini ditanamkan di diri kita sejak kita lahir ke dunia. Kebangkitan massal yang saat ini sedang terjadi adalah momen penting di mana kita semua secara kolektif memprogram ulang diri kita masing-masing. Berikut adalah beberapa hal yang perlu rekan-rekan sekolah jiwa pertanyakan kembali ke diri masing-masing untuk merusak program lama dan memprogram ulang diri kita sendiri demi menuju bumi yang baru. Pertama adalah agama. Apakah makna agama bagi rekan-rekan semua? Mungkin hal ini terdengar sebagai sebuah hal yang begitu sensitif untuk dibicarakan, karena selama ini konsep agama dibuat demikian. Agama dibuat begitu mengekang dan menakutkan. Orang-orang yang tak beragama diberi label sebagai seorang kafir, di mana mereka tidak layak berada di masyarakat. Jika rekan-rekan kaji kembali, apakah kita memiliki hak untuk menentukan apakah seseorang memiliki keyakinan akan agama atau tidak? Saat kita melihat sejarah, banyak perang di dunia mengatasnamakan agama. Namun, apakah layak begitu banyak nyawa dikorbankan untuk membela agama? Apakah benar Tuhan memerintahkan umatnya untuk menyakiti satu sama lain? Jika rekan-rekan memiliki akal sehat, hal ini akan menjadi sebuah pertanyaan besar. Agama yang tadinya dibuat oleh manusia untuk membantu masyarakat menapaki jalan spiritual, akhirnya tercemar karena ego manusia yang haus akan kekuasaan dan juga kekuatan. Yang perlu rekan-rekan sekolah jiwa ingat, kita semua berasal dari sumber yang sama, yaitu Sang Pencipta tertinggi. Menyakiti satu sama lain atas nama agama adalah manifestasi dari ego manusia, bukan perintah dari Sang Pencipta yang penuh dengan cinta kasih. Pemrograman kedua adalah uang. Sejak kecil kita menempuh pendidikan dari tingkat SD, SMP, SMA, bahkan hingga jenjang sarjana. Tidak cukup demikian, kemudian sistem pendidikan terus berkembang hingga jenjang doktoral. Pernahkah rekan-rekan mempertanyakan, untuk apa sebenarnya semua sistem pendidikan tersebut diciptakan? Apakah untuk memprogram kita sehingga seluruh keunikan dan kreativitas kita menjadi tertidur? Bukankah menyeragamkan potensi semua orang dengan sistem pendidikan yang sama dapat menguras habis imajinasi setiap individu? Jenjang pendidikan yang dirancang oleh dunia menggiring para lulusannya untuk terserap ke dunia industri. Ketika lulus dari sistem pendidikan, kemudian kita didorong untuk masuk ke sistem berikutnya yang dinamakan dengan sistem industri. Pada sistem ini kita dijadikan tikus pekerja 5 hari dalam seminggu, 8 jam sehari, yang jika di total 40 jam dalam seminggu kita habiskan untuk mengejar sebuah konsep pertukaran energi yang dinamakan uang. Bukan hanya itu, seringkali sistem industri ini memperkerjakan kita lebih dari 8 jam sehari, bahkan di akhir pekan sekalipun. Jika rekan-rekan sekolah jiwa mengkaji kembali, konsep uang sebagai alat pertukaran akhirnya membuat kita menjadi makhluk yang mudah untuk dikendalikan oleh sistem. Pertama adalah sistem pendidikan. Kedua, sistem industri. Pendidikan yang seharusnya memberikan kita bimbingan secara spiritual akhirnya menjadi begitu komersil. Jika kita lihat saat ini, semua sekolah tanpa rasa malu menjual diri mereka sebagai produk pendidikan, di mana konotasi kata produk adalah sebagai sebuah barang yang bisa dibeli dan digunakan. Jika kita memiliki hati nurani, kita akan mempertanyakan, apakah benar sistem pendidikan yang ada saat ini memperlakukan diri mereka selayaknya sebuah perusahaan, bukan sebagai tempat untuk mendapatkan bimbingan spiritual? Program lama yang perlu kita pertanyakan berikutnya adalah energi. Selama ini telah banyak terjadi peperangan di dunia yang bertujuan untuk menguasai sumber daya.
Yang paling banyak mengakibatkan peperangan adalah sumber energi, yaitu minyak bumi. Hingga saat ini kita bisa melihat bahwa seluruh transportasi yang kita gunakan bergantung kepada minyak bumi. Bahkan jika ada yang beralih ke transportasi listrik, hal ini juga sebenarnya energi yang tidak berkelanjutan. Karena sumber listrik di banyak negara adalah batu bara, di mana batu bara berasal dari perut bumi. Selain merusak alam, minyak bumi dan batu bara juga menciptakan polusi yang begitu luar biasa ke atmosfer dan lingkungan kita. Apakah pernah kita mempertanyakan hal ini? Kenapa kita menggunakan energi yang tidak berkelanjutan? Apakah perkembangan ilmu pengetahuan dunia hanya sebatas menghancurkan alam? Jika tidak menggunakan minyak, apakah yang bisa kita gunakan? Sebenarnya terdapat sumber energi tak terbatas yang selama ini selalu menyinari bumi kita, yaitu matahari. Kemudian, kenapa energi ini tidak digunakan? Jawabannya adalah karena jika kita beralih ke energi yang tak terbatas, maka segelintir orang yang menguasai perdagangan minyak atau sumber daya alam lainnya tidak akan lagi mendapatkan keuntungan yang begitu besar. Sistem energi yang ada di dunia saat ini dikuasai oleh segelintir orang yang hanya haus akan kekuasaan dan kekuatan. Sistem ini harus diprogram ulang. Program lama yang keempat adalah media massa. Surat kabar, televisi, sumber berita media sosial, ataupun radio adalah kanal penyiaran informasi yang selama ini kita percaya memberikan informasi yang akurat. Apakah rekan-rekan sadar jika selama ini yang dilakukan oleh media massa adalah untuk memprogram kita? Berita yang disiarkan selama ini sudah dirancang sedemikian rupa untuk menyebarkan ketakutan dan kemarahan. Karena jika masyarakat diliputi oleh ketakutan, maka pemerintah akan dengan mudah mengontrol kita. Belum lagi banyak berita hoaks atau bohong yang selama ini tersebar luas dan banyak orang yang kurang paham akhirnya percaya akan berita tersebut. Acara gosip dan infotainment dibuat agar kita menghabiskan banyak waktu untuk memakan informasi sampah yang mencuci otak kita. Kita dibuat percaya bahwa acuan kebahagiaan maupun kesuksesan seseorang diukur dari kehidupan mewah para selebriti. Hal ini benar-benar tidak mendidik masyarakat, namun terus didukung oleh pemerintah, karena industri yang selama ini menyokong media massa adalah periklanan. Dengan melihat iklan, kita didorong menjadi masyarakat yang konsumtif. Kita membeli barang-barang yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Uang yang kita dapatkan dari bekerja selama 40 jam seminggu, kita gunakan untuk membeli barang yang sebenarnya tidak membantu pertumbuhan spiritual kita. Apakah rekan-rekan sekolah jiwa bisa menarik benang merahnya? Satu program dengan program yang lain saling terikat dan menciptakan sebuah sistem yang begitu kompleks. Ketika satu sistem kolaps, maka sistem yang lain tidak akan bisa berfungsi dengan baik. Contohnya, jika media massa hancur, maka industri periklanan akan runtuh. Maka, para selebriti tidak lagi mendapatkan mata pencaharian karena selama ini mereka bekerja untuk iklan. Kemudian, sistem pendidikan yang menghasilkan lulusan untuk bekerja di bidang periklanan, seperti jurusan komunikasi, jurnalistik, desain, dan lainnya, juga tidak mendapatkan pemasukan dari uang kuliah. Kemudian, ketika semua program yang lama hancur, seperti apakah bumi yang baru? Silahkan berikan imajinasi rekan-rekan sekolah jiwa di kolom komentar.